Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang outbound training. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 orang, diantaranya adalah saya sendiri, Fahri Pangestu, sebagai moderator, Erika Asa sebagai penyaji, Bella Meileana sebagai penyaji, dan Lintang Markamah sebagai penyaji. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian outbound training. Outbound training adalah suatu metode pelatihan di alam terbuka dengan penekanan pada pengembangan kemampuan di bidang manajemen organisasi dan pengembangan diri yang disimulasikan melalui permainan-permainan secara langsung biasa dirasakan oleh peserta dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri untuk berpikir kreatif dan rasa kebersamaan serta menyegarkan dan memecahkan kekakuan birokrasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya, Lintang Markamah, akan menyampaikan materi tentang sasaran program outbound training yang terdiri dari 8 poin. Poin yang pertama yakni sasaran program outbound training untuk meningkatkan kemampuan peserta outbound, membangun tim yang kuat, pengambilan keputusan serta partisipasi resiko. Yang kedua, meningkatkan pengalaman peserta outbound dalam memberikan motivasi individu dan motivasi tim, kepercayaan diri, kreativitas, dan pengambilan resiko. Yang ketiga, meraih perkembangan secara personal dan kelompok outbound yang dipusatkan pada tujuan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah rasa saling percaya dan memecahkan permasalahan. Yang keempat, mengembangkan kualitas jiwa kepemimpinan dengan adanya efektivitas pribadi dalam keterbukaan. Yang kelima, membangun jiwa leadership individu dan leadership tim peserta outbound. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dalam membangun kerjasama kelompok atau teamwork, berbagai permasalahan atau problem sharing, serta memberi dan menerima hal positif atau feedback. Yang ketujuh, peserta outbound mendapatkan energi baru dan semangat baru setelah mengikuti acara outbound yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan lebih baik produktivitas kerja, kualitas layanan, efektivitas, dan efisiensi dalam bekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat outbound training. Manfaat outbound training ada 6, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan aktualisasi diri seorang karyawan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan jiwa leadership karyawan yang mungkin selama ini belum tampak. Di beberapa skenario outbound training ada yang bertujuan untuk mengasah jiwa leadership seseorang, terutama ketika mengatasi permasalahan yang ada. Yang ketiga, melatih kerjasama tim. Karyawan yang bekerja dalam kelompok atau tim akan sangat terbantu dengan outbound training yang mengharuskan peserta bahu-membahu dengan rekan setimnya untuk menyelesaikan permainan. Yang keempat, melatih kemampuan analisa dan pola pikir dengan memaksimalkan otak kiri dan kanan. Jika keduanya digunakan dengan tepat, akan menjadi senjata yang sangat ampuh dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan kedewasaan seseorang saat mengambil keputusan dalam kondisi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan yang keenam, yang terakhir, menumbuhkan arti penting kebersamaan. Dengan rasa individualitas yang semakin tinggi, akhir-akhir ini sangat penting bagi karyawan untuk memupuk rasa kebersamaan dan peduli terhadap sesama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi outbound training.
Yang pertama itu ada ice breaking. Ice breaking merupakan game ringan, biasanya ice breaking disisipkan pada sesi utama. Tujuannya agar peserta kembali bersemangat dan fokus, dan tetap kompak selama berkegiatan outbound. Yang kedua itu ada team building games. Game ini berkaitan dengan kemampuan personal dalam bekerja sama dengan orang lain. Program pelatihan ini bertujuan agar kalian menjadi tim player yang handal, saling ketergantungan, kerjasama, pentingnya komunikasi, dan membangun sebuah tim yang kompak. Yang ketiga ada effective communication game. Effective communication game digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang meliputi komunikasi efektif, kemampuan mendengarkan, dan memahami pendapat orang lain, serta mengeksplorasi gagasan. Pentingnya game ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghindari hal salah paham dalam berorganisasi maupun dalam berbisnis dengan orang lain. Yang keempat ada problem solving game. Game ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Tingkat kesuksesan sebuah tim atau perusahaan salah satunya dinilai dari beberapa cepat ia memahami, mengolah, dan menyelesaikan game. Game ini membantu sekali bagi tim perusahaan kamu untuk meningkatkan kreativitas dan cara berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima ada sinergi game. Sinergi game digunakan untuk menyadarkan betapa pentingnya setiap bagian dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan akan lebih baik jika antar divisi saling bersinergi dengan saling ketergantungan. Rasa saling ketergantungan ini akan membuat tim akan lebih kompak dan peduli satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih, itulah materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.